Saudara-saudara, tadi Ibu Ruth bilang lagu pertama, kemurahan-Mu lebih hidup. Kadang-kadang kita nyanyi, kita tidak begitu mengerti begitu dalamnya kasih Tuhan. Saya hanya bisa memberikan kisah apa yang terakhir ini sedang terjadi akhir-akhir ini. Ya, beberapa hari, meskipun ada beberapa tidak suka Donald Trump, tapi saya hanya menyatakan apa ada. Saya tidak punya dukungan siapa-siapa, saya hanya ada di dalam Tuhan Yesus, ya. Tapi saya tahu apa yang sedang terjadi. Dia pergi ke Saudi Arabia, disambut habis sama Muhammad bin Salman, anaknya pangeran yang berkuasa sekarang di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu juga negaranya juga penghasil minyak besar, ya, jadi mereka sangat kaya. Dan sesudah itu dia pergi ke Qatar. Qatar itu ingat, per kapita itu yang pendapat per kapita tertinggi di dunia itu Qatar. Habis itu baru ini Monaco. Tapi mereka negara kecil-kecil tapi per kapita. Habis itu baru salah satunya Singapura sangat tinggi sekarang ini, ya. Australia masih di tengah-tengah nomor berapa belas sekarang ini, ya. Karena dolar Australia itu turun. Nah, nggak usah di Qatar itu dia ke sana, itu emirnya sangat welcome dia. Dan di tengah jalan itu waktu dia bikin dia punya speech di Saudi Arabia, dia katakan bahwa dia akan memberikan pengampunan atas negara Syria, presidennya, karena ini dia baru berapa bulan ini tapi masih intern, karena dia baru ambil alih dari yang presiden sebelum yang tinggi yang lehernya agak panjang, saudara, itu sudah lari ke Rusia sekarang ya. Nah, ini presiden yang baru ini dia punya latar belakang orang Al-Qaeda yang dulu bom Amerika. Bom itu 9/11 itu Al-Qaeda. Sama dia juga pernah ikut presiden ini, dia pernah ikut ISIS. Iya, jadi semua orang tuh masih takut. Tapi berapa bulan yang lalu dia kasih kalah itu presiden yang itu Assad itu sehingga dia lari. Nah, sekarang Amerika pada waktu mulai dari perang 2011 itu sanction. Artinya ekonominya Syria itu di sanction, berarti tidak boleh berdagang, ya, ekonomi sanction, ya. Jadi tapi permintaan dari namanya Muhammad bin Salman ini, pangeran dari ini yang sangat ganteng orangnya, manis sekali dia kalau ngomong orang Arab itu, dia langsung Trump itu bilang saya mengampuni, saya berikan kesempatan. Waktu yang bersamaan pun dia Salman itu sudah kasih tahu ke ini ke presiden Syria bahwa kalau dia kasih kesempatan di speechnya, langsung lu siap-siap untuk berangkat ketemu di Qatar, ya, datang ketemu presiden itu, dengar gitu langsung dia terbang di sana, ya. Di sana dia diberikan kesempatan oleh Donald Trump, bilang bahwa saya memberikan lu kesempatan ekonomimu bisa pulih. Itu langsung kayak orang presiden dari bangsa lain, orang Arab, ya. Itu langsung kayak seperti tunduk, kayak mengucap syukur banget. Nah, ini saya ingin gambarkan. Kalau kita mengerti tentang kemurahan Tuhan, itu Trump memberikan kemurahan, ya, supaya dia berikan ekonomi kesempatan. Bahkan dia janji bahwa dia mau benar, mau jadi presiden yang benar. Bahkan dia undang Donald Trump, kau bisa bangun towernya Trump Tower itu di sini, gitu dia bilang gitu. Ya, itu kita nggak tahu, tapi at least di situ kita lihat orang mengerti kemurahan presiden. Ya, kita mau anti atau enggak, di dunia ini orang yang paling berkuasa Donald Trump, Xi Jinping, sama ini satu lagi yang namanya Putin. Ya, tapi itu sembunyi-sembunyi di belakang aja itu. Oke. Nah, kita lihat kalau begitu orang memberikan itu saja, negara lain, ya, langsung tunduk, saudara tahu. Nah, kita pun perlu mengerti bahwa kita ada sekarang ini karena
kemurahan Tuhan. Saudara, jangan pikir, saya salah apa? Saudara, kalau mau hitung salahnya banyak, cuma Tuhan nggak buka-buka aja. Benar nggak? Salah banyak, dosa banyak, dan bukan soal dosa saja, ya. Kalau orang punya banyak duit, katakanlah seperti Elon Musk, mungkin ada juga yang tidak suka, tapi dia punya kekayaan itu 4 pribadi, $400 billion, ya, itu belum pernah dalam sejarah pribadi maksudnya. Mungkin ada keluarga lain yang lebih kaya dari dia, kayak Rothschild atau keluarga Walton, ya, Sam Walton. Tapi satu pribadi, ya, punya kekayaan 400 miliar, ya. Nah, itu saja kalau 400 miliar dolar maksudnya. Dia punya kekayaan itu begitu besar saja, tapi untuk diterima di Tuhan, Tuhan punya pengampunan bukan karena dia punya kekayaan itu, bukan. Saudara harus tahu, kekayaan berapapun manusia punya, Tuhan Yesus kata, apa artinya kamu memiliki isi dunia ini? Benar kan? Tapi kamu binasa. Biasanya orang tidak mengerti itu kecuali sudah di tempat tidur. Yang tunggu dokter bilang tunggu hari aja, itu yang makin biasanya pada baru ngerinya tuh di situ. Nah, sekarang kita lihat berapa dalam kemurahan Tuhan itu di dalam hidup kita. Saudara bisa tahu, bayangkan ya, kita dulu yang disebut berdosa, tertolak, apalagi kita bangsa ini di mata Tuhan, kita itu disebut Gentiles, orang-orang yang bukan orang-orang percaya. Tuhan paling utamakan itu memang orang Israel. Saudara mau komplain, silakan komplain sama Tuhan, tapi dia katakan bahwa dia memilih orang Israel. Dan memang terbukti sekarang, benar nggak? Orang-orang paling pintar di dunia orang Israel. Benar nggak? Itu yang menang Nobel Prize, itu Nobel Prize hadiah yang paling itu dia punya penduduk itu hanya penduduk itu nggak sampai 0,3% dunia. Tapi yang menang terbanyak di dunia ini Nobel Prize itu dari segala macam ahli pengahlian. Yang itu rata-rata 30% ke atas tuh orang mereka semua. Padahal penduduknya hanya ini. Luar biasa nggak? Orang Chinese ada satu akhir-akhirnya menang 1-2 di dalam hal apa gitu. Tapi kebanyakan ini. Dan negara Israel itu kecil. Saudara tahu nggak? Pernah nyetir dari Wollongong sampai ke paling top sampai di Newcastle itu aja. Kecil aja begitu. Tapi bisa hebatnya luar biasa. Itu karena apa yang Tuhan beri. Nah, saudara-saudara, kemurahan Tuhan itu apa saja, saudara? Dulu kita itu tidak mengenal Tuhan, sekarang kita boleh mengenal Tuhan. Kita dulu dosa, dia hapus dosa kita, mengampuni, cuci bersih dosa kita, dan mengangkat kita menjadi anak. Kita bicara ini bukan di dunia. Mungkin saudara pikir di dunia saudara tidak butuh, tapi pada waktu saudara mau masuk surga, baru lihat tidak diterima. Nah, itu baru kita ini. Kita harus sadar bahwa kita ini diterima karena dia mengampuni, dia memberikan kita kesempatan. Bahkan kita ada hak untuk panggil dia Bapa. Kita ada hak untuk berdoa langsung kepada dia, kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu hanya untuk orang Israel, Tuhan untuk segala bangsa. Tapi dia menyatakan diri melalui satu pribadi yang pertama, yang namanya Abraham itu, dan diturunkan kepada Ishak dan Yakub dan kepada orang Israel. Oleh karena itu kita orang Tionghoa hanya belum bilang begini, thank you, terima kasih. Kita yang mengatasi Tuhan Yesus masih mencintai. Jangan bilang gua kaya gitu, dan bilang gitu, guru aja, ya guru aja. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mengasihi segala bangsa. Nah, saudara tahu, kalau kita tahu siapa Tuhan, tadi puji Tuhan kan, semangat kan. Kita kalau tahu siapa Tuhan yang kita sembah ini, tidak akan henti-hentinya kita bersorak-sorai di hadapan. Firman Tuhan katakan Tuhan yang kita sembah ini maha besar, maha luar biasa. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita baru
orang hebat, penyanyi terkenal yang kita suka ini, anak-anak muda di sana sekarang sudah kayak orang gila aja, benar kalau nonton. Kalau dulu masih kita zaman tahun 60-an Australia, The Beatles itu pernah datang di Australia sini, orang itu sampai histeris gitu. Padahal manusia biasa. Nah, bandingkan dengan Tuhan. Apa artinya manusia? Hebat-hebatnya manusia, hebat-hebatnya siapapun dia, satu waktu akan disebut almarhum. Benar. Oleh karena itu kita harus tahu firman Tuhan katakan, siapakah Tuhan kita? Dia adalah Alfa Omega. Jadi sebelum ada segala sesuatu, dia adalah permulaan dan dia adalah akhir. Jadi sebelum ada segala sesuatu, dia sudah ada. Firman Tuhan katakan bahwa ia berhikmat, hikmatnya menciptakan ini. Setiap kali kita melihat hal-hal yang mulia, kita bilang, wah, luar biasa ciptaan Tuhan. Dan itu masih banyak rahasia yang belum kita ketemukan. Tahu nggak, manusia yang baru bilang hebat-hebatnya itu hanya paling sanggup bisa terbang aja, itu bulan paling dekat. Seperti dengan Mars yang satu planet lain yang jauh, itu saja masih belum bisa manusia ke sana. Manusia bilang hebat dengan ini yang canggih itu tidak ada bandingkan. Oleh karena itu hari ini hari yang penuh dengan sukacita, hari memuliakan Tuhan, hari yang besar untuk Tuhan. Amin. Jadi jangan datang, gue punya persoalan kok Tuhan gak jawab. Percaya dulu sama Tuhan. Karena kita mengeluh, nangis pun tidak ada gunanya. Ya benar kan? Hanya juga paling bikin telinga tetangga kita sakit. Ya, oleh karena itu kita harus tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan itu jangan bilang, oh punya Tuhan, itu kata kurang tepat. Kita yang punya Tuhan, tidak, Tuhan yang punya kita. Amin. Amin. Harus belajar itu, jangan bilang saya punya Tuhan. Di Alkitab itu tidak pernah itu kata itu. Satu dipunyai oleh Tuhan. Ya emang kita mau puja Tuhan, emangnya Tuhan yang Jim Salabim itu? Bukan, Tuhan Maha Besar. Amin. Tuhan kita. Makin kita melihat besarnya Tuhan, makin kita tahu, makin sadar bahwa kita perlu rendah hati Tuhan. Benar kan? Itu orang, dia presidensinya, tapi dia datang. Itu datang tuh, waduh, saya perhatikan langsung live show-nya, itu luar biasa. Ya, padahal hanya Amerika, paling juga ekonomi. Tapi manusia demi ekonomi bisa ini. Hari ini saya rindu membaca di 1 Korintus 13 ayat 8. Ayat 8 sampai ayat 13. Kasih ayat, saudara baca ayat 9 ya. Baca dengan penuh semangat ya. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. 1, 2, 3. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka tidak sempurna itu akan lenyap. 1, 2, 3 lagi. Kuat semangat sedikit. Ketika aku kanak-kanak, aku merasakan seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13 sama-sama. Demikianlah tinggal 3 hari, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar yang ialah kasih. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus
orang-orang percaya. Ini terlalu keras suara nih, saya pecah nanti ya. Nanti membuat orang punya telinga sakit karena saya punya suara tambah mikrofon aja juga sudah keras. Saya memang dilahirkan untuk bicara di umum, jadi oke. Nah, saudara-saudara, di sini katakan ya ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saudara pegang ini, saudara hidupin ini, saudara akan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Di sini ayat 8, Rasul Paulus itu katakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Kebutuhan yang terbesar di muka bumi ini, manusia ini, bukan bukan makan minum. Kasih. Katakanlah seorang yang punya segala-galanya, makan mungkin berlimpah, tapi kalau dia tidak punya kasih, hidup ini merana, bukan? Dan biasanya dia mencari dengan segala macam cara untuk apa? Dikasih. Ya. Nubuat akan berakhir. Jadi kalau nabi-nabi nubuat, di gereja ada nubuat, itu semua akan berakhir masanya. Jadi tinggal hanya kasih yang tidak berkesudahan. Nubuat. Kadang-kadang pada masa-masa tertentu orang selalu itu makan, saya kepingin nubuatan Tuhan. Ya, saya ingin baca tentang nubuat Tuhan di Alkitab. Ada pendeta yang itu ada di Singapura, ibu-ibu tuh banyak datang dekat untuk dinubuat, cari kejar-kejaran, ya. Tapi itu semua firman Tuhan katakan itu semua akan berakhir. Bahasa roh. Kadang-kadang ada ke gereja tertentu yang tiap hari bahasa roh, sampai saya pikir ini ikut-ikutan atau hanya sudah kebiasaan saja. Bukan berarti kita tidak boleh, bukan berarti ini karena di Alkitab itu ada. Tetapi itu jangan dibikin seakan-akan kayak yang paling utama. Ada gereja yang punya dia punya doktrin. Kalau kamu tidak berbahasa roh berarti kamu tidak selamat. Ada yang begitu, benar nggak? Nah, kita jangan punya yang kayak gitu, karena kita harus mengetahui firman Tuhan itu lebih dalam dari itu dan lebih luas dari itu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Pengetahuan kita, ada orang berbicara kita bilang, wow, pengetahuannya hebat, wah orang pintar. Tapi satu waktu khususnya ya pada masa akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, semua ini tidak penting lagi. Yang penting itu adalah Yesus itu yang paling utama di dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus datang, oh saya ini orang berpendidikan, jadi saya ada hak masuk ke surga. Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Oleh karena itu saudara-saudara, dan nubuatan yang sekarang ini pun, saudara, itu tidak sempurna. Siapa yang bilang, wah sudah ini, nabi-nabi saja yang bernubuat, itu pun mereka mengakui bahwa mereka bisa salah dengar dengan Tuhan, salah tulis, apalagi suruh juru tulis yang tulis, bisa salah, tidak ada yang sempurna. Ya, oleh karena itu sekarang ini, tetapi jika sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi yang sempurna itu sebenarnya iman, pengharapan, dan kasih itu. Yang lainnya itu akan berlaku. Dan bagaimana kita hidup? Kita ketemu dengan orang yang selalu membanggakan nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan itu semua. Tetapi Rasul Paulus katakan di sini bahwa itu semua adalah bagian daripada pertumbuhan seseorang. Ini yang dia berikan contoh begini.
Dikatakan begini ayat ini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Benar nggak? Kalau seorang kanak-kanak tentu cara bicara, cara berpikir, sikapnya, perbuatan semua kanak-kanak. Tapi kalau ada orang dewasa yang berbuat begitu, kita pasti bilang ini sudah tua tapi kanak-kanak. Benar nggak? Kita bisa bilang begitu. Atau ada satu orang yang bilang begini, saya umur sudah 20 tapi masih nyedot susu. Itulah yang nyedot. Kira-kira kita punya anak kayak gitu gimana? Ayah kita, benar nggak? Ayah kalau punya anak sudah besar dan itu namanya bahasa Prancisnya retarded, artinya cacat. Tapi banyak orang itu secara fisikal mungkin tidak cacat, tetapi rohani itu, jiwanya itu cacat. Ada orang yang demikian. Pernah saudara ketemu, waduh, sudah tua, pintar berdagang mungkin. Tapi kalau kita dengar dia punya cara berpikir, cara ngomong, sikapnya kepada keluarga, aduh kasihan orang ini sebenarnya masih kanak. Oke, tentu saya tidak ingin ada satupun yang di sini. Amin. Kita semua harus bertumbuh dewasa. Apalagi yang sudah lama di Tuhan Yesus, kalau tidak dewasa, kasihan deh gitu. Ya, kita harus dewasa. Harus dewasa. Cara berpikir orang dewasa itu harus terlihat dalam hidup kita. Ya, salah satu contoh orang yang masih kanak-kanak itu, ini contoh aja, dia berbuat satu tapi tidak tanggung jawab, dia serahkan ke orang lain yang tanggung jawab. Ada orang, wah kalau makan itu aja kasih orang lain yang cuci piring, itu tandanya dia tidak bertanggung jawab dari apa yang dia kotorin. Benar gak? Harus, benar gak? Betul gak? Mesti. Meskipun bapak-bapak jangan pikir, karena ibu-ibu di sini bukan pembantumu, istrimu. Kalau pembantu bawa yang namanya bibi bibi Siti atau apa gitu. Tapi kalau istri harus kita hargai. Ya. Jangan memiliki pikiran Indonesia kita bawa ke sini. Benar kan? Jangan. Kita harus mengerti. Saya bukan berarti bahwa istri tidak boleh bekerja. Istri boleh bekerja. Harus bekerjakan juga tidak apa-apa. Ya, tapi jangan tidak laki-laki punya hati. Itu tugas. Jangan. Ada kan gitu kan? Ada. Ya, aku sudah cari duit, jadi kamu harus ini kerja. Ada yang istri kerja dari semua. Angkat sampah juga dia, buang-buang ini belanja juga dia, apa semua. Bapak-bapak hanya tinggal Makan saja. Oke. Itu sekarang ini, mungkin saya ngomong ini mungkin agak menyentuh sedikit. Jangan menyentuh banget juga nggak apa-apa. Karena waktu berubah itu sekarang di muka bumi ini. Di sorga Tuhan bilang, terlambat. Selama ini aniaya istri aja kamu. Benar nggak? Enggak. Saya harap juga istri-istri jangan jadi ayah suaminya. Jadi kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Benar ayat 12 katakan ini. Sekarang kita melihat dalam cermin satu gambar yang samar-samar. Yang dia maksudkan begini. Sekarang ini kita masih lihat tentang siapa Tuhan itu, bikinan kita sendiri. Di dalam Ulangan 29 ayat ke-29 bahwa begini, rahasia-rahasia yang tersembunyi itu adalah milik Tuhan. Apa yang dinyatakan kepada manusia itulah yang ia ingin nyatakan. Banyak orang katakan bahwa baru bumi ini saja, yang planet yang sekecil, masih banyak yang belum diketahui semuanya. Apalagi ini. Tiap hari ada penemuan baru tentang kesehatan manusia, tentang segala macam. Benar kan? Masih ada sekarang. Oh, baru ketemukan. Dulu kalau pankreas ini harus pakai ini. Sekarang tidak boleh. Gitu kan? Dulu minum air itu hanya boleh sedikit, tapi sekarang bilang minum air itu harus cukup banyak.
semua itu masih satu saja. Semua bagian baru diketemukan, ya. Tetapi nanti aku mengenal dengan seperti mengenal dengan sempurna. Satu waktu kita akan bertemu muka dengan muka, kita akan mengenal siapa Tuhan Kristus. Yang luar biasa, Dia mau memperkenalkan diri kepada kita. Dia mau memperkenalkan diri kepada kita. Kalau Tuhan yang tersembunyi jauh bermiliar kilometer itu bukan Tuhan. Itu hanya bayangan. Tapi Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang mau memperkenalkan diri. Yang memperkenalkan diri kepada Adam ciptaannya, Henok yang dia bergaul, dan juga dia bergaul dengan Nuh sehingga dia berbicara dengan Abraham, ya, dia berbicara untuk firman Tuhan katakan Abraham itu sahabatku, ya. Dia yang maha besar, tapi dia juga menyatakan dirinya kepada orang Israel, kepada para nabi yang kita baca ini banyak luar biasa, kepada Musa yang menuliskan Taurat ini semua, saudara-saudara. Dan firman Tuhan katakan pada waktu yang ditentukannya Ia memperkenalkan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Itu baca di Galatia 3 ayat 4. Saudara-saudara, luar biasa Tuhan yang kita sembah. Dia mau menyatakan diri. Sehingga Paulus bilang sekarang saya belum kenal dengan benar. Padahal sudah ahli kan, sudah pernah bertemu, bahkan suara surga aja berkelingan. Tetapi aku belum mengenal dengan. Nanti akan mengenal sama seperti aku dikenal. Ingat loh, kita belum mengenal Tuhan dengan sempurna, tapi Tuhan sudah mengenal. Firman Tuhan katakan rambut kita pun dihitung. Puji Tuhan, Tuhan tahu ya. Saya punya rambut makin tipis. Jadi saya tidak ini, benar kan? Iya, luar biasa. Tuhan Maha Besar. Bahkan para ahli baru menemukan bahwa di dalam satu manusia ini ada kurang lebih 3 triliun sel. Saudara tahu baru ketemu sel itu, ya, 3 triliun. Firman Tuhan katakan bahwa akulah yang menjadikan semua. Bahkan waktu engkau belum jadi manusia, ya, kalau saudara baca Yeremia dan Daud, sebelum jadi manusia, aku sudah dikenal oleh Tuhan. Engkaulah yang membentuk ginjalku, engkaulah yang membentuk seluruh tubuh untuk dijadikan jadi dengan tujuan di dalam hidup ini. Wah, senang gak? Percaya kepada Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan yang begitu maha besar. Amin. Bangga gak? Bangga. Berani saksi gak kepada orang lain? Nah, itu bangga mulut di sini aja. Semua sudah orang Kristen. Coba bagi menghadap kayak Fredrik yang biasa datang itu menghadapi orang yang melawan. Orang bilang Tuhan, dia bilang who your God. Benar kan? Iya. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita itu dikenal. Begitu. Orang lain mungkin tidak kenal kita. Tapi Tuhan punya cara pengenalan itu bukan manusiawi. Kita punya selalu kenalkan dari luar lebih dulu kan. Benar nggak? Oh lihat ini mukanya ini, baru kenal pikirannya, cara bicaranya, baru tahu hatinya. Tapi kalau Tuhan, firman Tuhan dia tahu lebih dulu di hati. Jadi kita gaya gimana dia bilang, oh hatimu tahu aku. Benar kan? Dia tahu. Jadi hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu di sini. Kalau istrimu, suamimu tidak tahu hatimu, tidak apa-apa, karena Tuhan lebih tahu. Dan berapa kali bertengkar saya dengan suami, lu tidak tahu hati saya. Kita sudah menikah 40 tahun, tapi lu punya cara perbuatan beda dengan apa yang ada di hati. Karena dia tidak tahu, benar nggak? Tapi Tuhan tahu apa yang ada. Benar kan? Luar biasa. Jadi, saudara mungkin banyak, kok bisa ya? Hebat begitu ya. Saudara tahu nggak? Sekarang yang disebut AI, saudara tahu? Saya tuh kadang-kadang di WhatsApp tuh suka tekan namanya kayak meta itu ya. Yang itu langsung
Saya punya tanya tentang pendeta Yeremia, dia jawab pendeta Yeremia yang mana, ini yang mana, apakah yang ini, dia jawab semua. Dalam detik itu aja. Dan itu ciptaannya manusia, dan manusia ciptaannya Tuhan. Betapa hebatnya. Itu orang yang bernama Einstein itu bilang manusia punya otak tuh hebat sekali. Tapi sehebat-hebatnya seperti dia baru pakai 15% dari kemampuan otak kita. Sehebat-hebatnya seperti Einstein yang punya IQ lebih dari 200 itu, katakan bahwa manusia ini baru pakai 15%, 85% masih terus akan bertumbuh dalam hidup kita. Cuma saya khawatir manusia nanti lama-lama jadi malas. Karena sekarang tulis resume untuk mau cari kerja tinggal tolong tulis resume. Dia punya kata-kata manis sekali. Saya pernah ketemu dia. Benar nggak? Mau kirim surat, dia bisa tulis semua. Luar biasa. Komputer itu luar biasa. Tapi hari ini sebelum kita selesai, kita mau 3 hal yang perlu kita hidupin berjalan. Dan kalau kita hidup di sini, kita akan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekuatan, hidup di dalam kuasa, hidup di dalam berkat tuntunan Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Firman Tuhan kata hidup di dalam iman. Amin. Manusia ini tidak semua itu harus lihat dulu baru percaya. Benar nggak? Sains berkata, you prove it to me, I believe. Itu sains. Tapi kalau iman itu percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang besar. Benar nggak? Nah, kita sebagai orang beriman, nah, sekarang ini kita ini disebut orang beriman. Orang beriman itu harus hidup di dalam iman. Dan tidak ada contoh teladan yang lebih luar biasa dari bapaknya orang beriman adalah Abraham. Siapa di sini yang punya nama Abraham, bolehlah hidup di dalam iman Abraham. Ingat, kenapa Tuhan katakan bahwa engkau adalah bapak orang beriman? Karena pada waktu ia masih ada di Ur Kasdim, di tanah keluarganya, Tuhan memanggil dia dan firman Tuhan katakan bahwa dia mengikuti Tuhan tanpa mengetahui kemana dia harus pergi. Berarti belum ada destinasi. Kita kalau ada satu orang panggil, mari kemana? Pasti kita bilang mau kemana? Benar kan? Ini firman Tuhan kata dia tidak tahu kemana, tapi dia sudah belajar untuk mau mengikuti Tuhan. Itu beriman. Amin. Dan pada waktu Tuhan bilang engkau akan mempunyai anak, cucu sebanyak bintang yang ada di langit itu, ya. Terus firman Tuhan katakan ia percaya, meskipun ia tahu bahwa dia makin tua. Bukan saja untuk dia, istrinya. Karena pada zaman dulu sampai sekarang, wanita itu rata-rata paling umur bisa melahirkan anak itu hanya umur 52 atau 53. Selebihnya itu anak-anak tidak bisa mengandung lagi atau cacat bisa lahir. Sudah tahu kan? Ya, kebanyakan begitu. Mungkin ada satu kali exceptional saudara cek di YouTube baca umur 64 di Venezuela maka lahir. Saya nggak tahu itu benar umurnya, mungkin di KTP-nya dirubah sedikit, kita nggak tahu. Benar kan bisa kan? Nah, tapi manusia, sedangkan istrinya tuh pada waktu keluar, istrinya tuh sudah berumur 65. Dan pada waktu melahirkan Ishak itu umur 90 tahun. Mereka menunggu 25 tahun baru lahirnya Ishak yang anak perjanjian. Ininya sudah 100 tahun. Ya, memang di sini zamannya sudah beda. Ya, 50 aja sudah nggak bisa punya anak lagi bapak-bapak. Puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan bahwa dia menjadi teladan. Tetapi puncaknya dia sehingga Tuhan katakan engkau akan diberkati dan daripadamu seluruh bangsa akan memperoleh berkat. Itu pada waktu Tuhan bilang begini, bahwa
Karena dia percaya meskipun anaknya sudah mati, kalau Tuhan bilang hidup, maka bisa hidup lagi. Benar? Itu baru namanya orang beriman. Orang beriman itu harus disertai dengan ketaatan. Kalau orang bilang saya beriman tapi tidak taat, kalau di dalam Yakobus bilang itu hanya omong doa. Benar kan? Orang yang bertaat itu mentaati. Mentaati itu penting sekali. Dan Abraham disebut bapa orang beriman karena dia mentaati. Belajarkah kita hari ini untuk mau mentaati? Kalau Tuhan bilang tenanglah, tenanglah. Percayalah, percayalah. Benar gak? Jangan berontak. Oh ini dulu ini ngomong begini, kalau ini nggak harus begini. Dengar, apalagi YouTube zaman sekarang. Setiap kali saya lihat, ini nggak benar ini. Benar kan? Harus hati-hati. Jangan hidup kita dipimpin oleh YouTube, tapi dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Karena semua akan datang dan pergi, tapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Jangan. Yang kedua di sini katakan apa? Pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Ingat loh, hidup tanpa pengharapan itu sebenarnya sudah terhilang kita di muka bumi. Meskipun tubuhnya ada, tapi sudah tidak punya harapan lagi. Benar nggak? Ada orang yang berjalan, kelihatannya tanpa tujuan, aimless. Itu karena tidak ada harapan untuk apa lagi hidupnya. Jangan sampai kita yang sudah usinda ini memiliki hati yang demikian. Hidup tanpa pengharapan. Meskipun kita mungkin bukan jadi bos lagi dulu. Dulu bos kan tell people what to do. Benar kan? Sekarang kan kadang-kadang tanpa nggak sadar cucu tell us what to do. Benar? Opa, ngomong salah itu bukan bahasa Inggrisnya begitu. Benar nggak? Bisa kan bahasa Inggrisnya tidak salah. Benar ya? Kadang-kadang kita ngomong dia ketawa. Ngomong bilang apa itu? Benar kan? Nah, meskipun umur demikian, tetapi pengharapan itu harus tetap ada. Pengharapan itu harus tetap dijaga. Ingat loh, banyak orang yang dulu kelihatannya luar biasa, tapi sekarang kelihatan kok loyo, tidak ada semangat. Itu karena hidup tidak ada harapan. Mungkin posisinya sudah nggak ada, dia tidak ada harapan. Di Jepang itu, orang itu kalau diberhentikan di tempat kerja, mereka kehilangan semangat hidup. Apalagi yang sudah berumur. Ada satu orang ini lucu banget. Dia sudah berhenti kerja, tapi tiap pagi dia bawa colaknya pergi kereta api, pergi duduk di mana-mana. Sore dia pulang. Istrinya pikir, kamu kok tiap hari pergi? Kenapa? Dia nggak berani kasih tahu istri bahwa dia sudah tidak bekerja lagi. Pura-pura seakan-akan masih ada posisi di dalam hidupnya. Tetapi kita di sini dalam keadaan apapun tetap penuh pengharapan. Dan yang luar biasa lagi kita bisa belajar dari satu pribadi yang menulis juga, namanya Paulus dan Silas. Satu waktu mereka pergi satu kota yang namanya Filipi. Kalau saudara bisa baca di Kejadian Kisah Rasul 16. Mereka menginjil. Terus ada satu wanita yang punya roh, punya roh itu bisa nubuat gitu. Kalau dia nubuat begitu, roh nujum begitu terjadi. Orang-orang kasih dia duit, tapi dia itu budak. Uang itu harus dikasih ke bosnya. Benar? Nah, pada waktu itu ada yang beritahu ke bosnya, lihat itu yang itu punya anak buah itu tahu-tahu sekarang sudah tidak bisa bernujum lagi karena roh yang jahat itu sudah diusir keluar sama Paulus sama Silas. Terus dia bilang, mana tuh orang itu? Yahudi itu mesti kita tangkap. Langsung dia pergi bikin cerita, bilang ini orang datang mau mengganggu kita punya keamanan kota, mari kita bunuh. Dan benar, mereka ditangkap, dipukul, dibawa ke
pengadilan kota, dan pengadilan kota bilang harus masuk penjara. Di kota Filipi saudara baca itu. Dan pada waktu di penjara itu, ya, dan bukan saja penjara biasa zaman sekarang, ya, penjara di Australia itu bagus. Saudara kalau pergi ke Bank Kuning, bukan yang di jembatan merah Surabaya punya, itu kalau kita masuk jembatan baru baunya saja kita sudah nggak bisa tahan penjara di Indonesia. Kali sosok itu, saudara tahu. Ini mereka dimasukkan di kota itu penjara, dan penjara yang paling dalam, bahkan dipasung kuat-kuat besinya aja kita baru kelihatan di kaki udah bisa kena tetanus itu, saudara. Luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan ini orang-orang yang hidup dalam pengharapan. Pada waktu tengah malam firman Tuhan katakan apa? Mereka berdoa dan mereka naikkan pujian. Pada waktu mereka berdoa dan naikkan pujian, gempa bumi terjadi. Rumah goyang semua. Kepala penjara ketakutan karena pada waktu itu punya peraturan. Kamu kepala penjara dapat gaji begini atau dapat uang. Kalau itu orang penjara mati atau hilang, kamu juga ikut mati. Jadi ini orang takut daripada mati nanti dianiaya sama kepala kota, mendingan aku bunuh diri. Pada waktu dia mau bunuh diri, Rasul Paulus katakan, jangan engkau bunuh diri karena kami semua masih ada di sini. Saudara, dan akhirnya kepala penjara itu percaya dan seluruh anggotanya dibaptis. Saudara, luar biasa. Inilah orang-orang yang hidup di dalam apa? Harapan. Mungkin kita saat ini sedang mengalami ada yang namanya tegang sana tegang sini. Ini belum beres, anak masih begini, anak begini, cucu begini, macam-macam. Benar nggak? Kita manusia tidak terlepas, bukan? Baru enak sedikit sudah kejadian besok lagi. Benar kan? Benar nggak? Rasanya kayak hidup ini bertubi-tubi dengan persoalan. Benar nggak? Ya. Baru mau enak sedikit, untuk kesehatan sudah mulai yang kurang bagus. Bisa saja. Tetapi biarlah setiap kita di sini hidup di dalam pengharapan bahwa Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita, Tuhan adil, dan Dia akan memelihara kita sampai selamanya. Amin. Ingat loh, Tuhan pelihara kita bukan hanya di muka bumi ini saja. Jangan pikir ini aja. Firman Tuhan itu tujuan utama Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita. Ingat, tujuan utama itu menyelamatkan kita. Bukan hidup enak-enak, bukan itu tujuannya. Kalau enak gak apa-apa, benar gak? Kalau saudara kerja keras, berarti puji Tuhan. Tapi tujuannya itu Tuhan menyelamatkan jiwa dan roh kita supaya bisa bersama dengan Dia. Karena Dia ciptakan kita itu untuk itu. Saudara pernah berpikir duduk-duduk untuk apa ya kita ada di muka bumi? Pernah saudara pikirkan? Benar nggak? Apalagi sedang menderita, untuk apa ya menderita ini? Benar kan? Bisa bertanya begitu kan? Saya hanya ingin kasih tahu dengan kalian, Tuhan itu menciptakan kita itu punya tujuan. Orang ini botol ini aja diciptakan supaya bisa isi air 600 mili. Benar kan? Tujuan semua ini punya tujuan. Ini untuk supaya kalau kita kota bagus toh. Tuhan itu menciptakan kita, punya tujuan agar kita hidup bergaul rapat dengan Dia, mengenal Dia, hidup untuk Dia. Karena itu kita ada di muka bumi. Dia rindu untuk kita selalu sebagai anak-anaknya yang penuh kasih membangun hubungan dengan Dia. Saudara, sudah ketemukan sekarang? Sudah ketemukan itu? Atau masih wandering around di gunung pasir gitu? Atau di hutan gitu? Wandering itu masih hilang. Hari ini bilang, Tuhan Yesus, aku mau hidup di dalam-Mu. Karena untuk itulah kita ada di muka bumi. Amin. Sekarang
yang ketiga, dan ini yang bukan terakhir, terbesar. Oke lah, benar terakhir ini. Jadi kalian sudah pasal cepat-cepat saya sudah lapar. Jangan. Ini kasih. Dan yang kalau kita baca, kasih itu yang paling utama. Coba apa saja tanpa kasih, hambar semuanya. Kan ada pepatah yang katakan, aduh hidup ini tanpa kekasihku bagaikan makan sayur tak berjarang, mandi pun tak basah. Benar tak? Ada itu. Tetapi kalau kita memiliki kasih itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, hidup ini adalah hidup yang sempurna di mata Tuhan. Dan tidak ada yang lebih besar. Berarti semua apa saja, nuklir aja kalah dengan kasih itu. Nuklir power itu yang membom itu, ya kasih itu. Karena kasih ini yang membuat dunia ini apa adanya. Oleh karena itu hari ini, apakah kita sudah mengasihi yang telah mengasihi kita? Sudah belum? Masing-masing jawab. Namun tidak ada orang tahu hatimu. Lidah saja kita tidak tahu, apalagi di hati. Benar nggak? Lagunya waktu itu Polis saya masih suka nyanyi. Memang lidah masih bilang, saya khotbah sudah oke, cuma belum jadi penyanyi. Nah ini bisa menjadi enggak. Anak saya bilang nyanyi bagus ya, tapi lebih nyanyi, kalau tidak nyanyi lebih baik. Nah, kita ini ya, kasihnya siapa yang kita kasih? Tuhan Yesus pada waktu sebelum dia naik ke sorga, pertanyaan yang dia tanya kepada murid yang salah satu yang terpenting ya, Petrus, dia katakan, apakah engkau mengasihi aku ini lebih dari semua? 3 kali dia bertanya. Dia bertanya. Manusia itu, ini yang saya ketemukan. Kalau lagi enak-enak, punya harta, itu semua yang dia kasih. Mobil baru, wah semangat. Benar kan? Ya. Holiday, semangat. Itu yang dikasih. Tapi biasanya inti dari ini, apakah kita mengasihi Tuhan itu lebih dari segala. Dan bukti itu, kasih itu kan perasaan di dalam kan, tapi bukti kasih itu apa? Kalau satu istri bilang kepada suami, aku mengasihi engkau darling, tapi saya lebih baik banyak main HP daripada siapin makan untuk suami. Kira-kira itu gimana? Kira-kira gimana? Saya tanya aja. Benar kan? Salah. Ya. Suami bilang, datang dulu bantu ini. Ya ini YouTube-nya belum habis nih. Enggak, kita serius, kita perbaiki sekecil-kecilnya supaya itu beres. Hubungan kita dengan Tuhan itu jangan hanya camouflage, kalau sembunyi-sembunyi, tapi harus nyata bahwa kasih itu kepada Tuhan harus ada dalam hidup kita. Bilang kasih kepada Tuhan, ya ke gereja, ini hari ke gereja, aduh mendung ini hari. Kalau bisa telepon pasien, saya ada badan gak enak. Padahal ada apa kita tidak tahu, benar gak? Benar gak? Badan gak enak. Ingat loh, suka gua badan gak enak, nanti badan gak enak benar-benar badan itu ya. Benar gak? Jangan sedikit-sedikit badan gak enak, badan gak enak. Padahal tidak, itu hanya ini aja, excuse. Biasa kan? Orang kan kalau datang terlambat, terus excuse, oh kenapa? Oh tadi begini-begini. Padahal kenyataannya bukan begitu. Yang terbesar kasih. Dan kasih itu hanya, ingat loh, Tuhan Yesus katakan ini ada ribuan halaman kan? Ada ribuan ayat lah, ratusan ribu kata-kata kan?
Tapi Tuhan katakan ini kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bukan itu yang ayat ini. Tapi yang sama kuasanya, sama kekuatan, sama kebenarannya, sama seharusnya, yaitu kasihilah sesama. Amin. Coba, ada orang bilang aku cinta Tuhan, aku bilang sudah cinta yang belum? Belum. Nah, berarti ini hanya ngomong doang. Benar nggak? Karena Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan yang tidak kelihatan kita ngaku-ngaku mengasihi, tapi orang yang di depan kita tidak kasih. Saya bukan bilang bahwa kita harus pergi ke jalan terus ketemu orang ini, tapi kalau orang itu Tuhan bawa di depan kita untuk dikasih dengar suara Tuhan, Tuhan mau apa yang kita lakukan. Orang-orang yang Tuhan percayakan tinggal di rumah kita, apakah kita mengasihi mereka atau yang nggak cocok sama saya, usir dia keluar? Benar kan? Ada yang begitu kan? Mulai sekarang saya secara manusia, banyak orang tinggal di dalam hidup saya, di rumah kita berdoa. Banyak. Saudara mau tahu nanti satu-satu saya. Yang termasuk dulu di sini yang duduk di kursi roda Pak Hartoko sana. Saya nggak kenal itu. Tahu-tahu aja dia ketok pintu datang. Apakah ini rumahnya Koko saya? Iya. Saya dibilang di Surabaya kalau saya nyasar di Sydney datang cari Koko saya. Dan bukan itu aja, dia kasih tahu teman-temannya. Banyak kita tidak kenal Koko sudah muncul di dalam. Nggak apa-apa. As long as waktu mereka datang, kita bisa tolong mereka dan mereka bisa ini. Ya. Nah sekarang apakah kita mengasihi Tuhan? Di gereja memang bisa datang. Benar nggak? Ingat orang datang ke gereja itu tidak ada yang tahu di hatinya, motivasinya macam apa. Benar kan? Benar nggak Ibu Yana? Benar, dia sebut dia kalau saya bilang apa? Enggak. Benar. Ada orang kan, kita terbiasa loh. Kalau tidak ke gereja rasanya nggak enak, rasanya ada ganjil gitu. Benar kan? Ada yang gitu. Rasanya kayak nggak enak nih. Rasanya masih tentang Tuhan gitu. Jadi datang hanya 7 muka. Ada orang yang bilang kita datang, siapa pergi tahu di sana ada kantau. Ada, mungkin di sini tidak ada lagi, lalu sudah tua nggak bikin bisnis. Benar kan? Ada orang yang begitu. Atau ada anak muda yang datang. Ini kok tua-tua sebut ada yang muda gitu. Sorry apa, sudah apa saja. Awalnya dia cinta dia punya. Ini, ya. Benar kan? Ada yang begitu. Motivasi kita. Ada macam-macam. Orang datang mau bicara dengan kita juga kita tidak tahu apa yang ada dalam hati. Benar nggak? Orang kalau mau pinjam uang tuh ngomongnya pintar banget. Saya sudah berapa kali ketipu. Aduh, bikin cerita nenekku sakit. Aku punya uang waktu ini dicuri orang. Tapi pas bisa bantu, kalau itu bisa tolong. Benar kan? Manusia biasa begitu. Tapi biarlah kita di sini ada datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita rindu memuji, memuliakan nama-Nya. Kita rindu bersama-sama saudara, kita bersekutu dan kita bersama-sama memuliakan. Dan hati itu harus tetap jaga, jangan sampai tidak lapar lagi akan Tuhan. Ingat itu bahaya. Hati yang tidak lapar lagi akan firman Tuhan itu seperti daun talas. Benar nggak sih? Langsung airnya hilang. Kenapa? Hati sudah tutup dengan Tuhan nggak jawab doaku. Begitu kan banyak orang kayak gitu. Tuhan nggak jawab doaku. Untuk apa mau dengar lagi? Apalagi ini begini. Oh itu orang Kristen menyakiti aku. Bisa saja membuat kita ini. Tapi hari ini biarlah 3 hal ini yang kita pentingkan bahwa kita akan lakukan, jalankan dalam hidup. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran iman,
hidup di dalam pengharapan kekal dan hidup dalam kasih hubungan yang sejati dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih bahwa kesempatan ini kami makin belajar untuk mengenal Engkau, sehingga kami tidak menjadi kanak-kanak rohani, tapi kami adalah orang dewasa di dalam-Mu yang mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mana yang berkenan, dan mana yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu memohon untuk setiap kami boleh pulang hari ini melakukan apa yang kami pelajari, dan kami akan menghidupinya di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah Engkau terus berbicara meskipun kami sendirian di rumah. Engkau terus berbicara, ya Tuhan. Itulah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.